Iya, ini Bang Imam ini ya, termasuk orang yang ahli dalam bidang ya bolo-bolo elektronik ya Bang ya. Bisa dia yang biasa dibolol di sana. Kebanyakan sih di bolol sana TV, televisi lah. Oh, Pastinya iya. televisi karena banyak. Oh, itu yang sering banyak kerusakan di masyarakat. Yang sering rusak TV tabung. TV tabung. Apa penyebabnya kira-kira? Penyebabnya listrik tidak normal pun mau. IC itu bagian apa maksudnya? Dia bagian untuk mengatur semua sistem elektronik itu untuk menggerakkan. Kalau ibarat kita manusia, kita manusia itu otaknya. Three, two, one. Welcome to my podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di acara Pas Bareng Podcast. Oke guys, bintang tamu kita pada kali ini ya bukan seseorang yang ya bisa dibilang luar biasa untuk kita semua, sangat bermanfaat juga untuk kita semua. Ya kali ini orang yang sangat ahli dalam bidang teknik rusak, membolos sesuatu yang rusak ya. Nah ini bagus juga ya, karena dalam masa pandemi ini ya banyak dari kita yang ya kekurangan finansial segala macam, banyak lah macam-macam lah ya, sulit juga nanti kalau ada yang rusak-rusak nggak bisa bolo. Nah, ini orangnya ini yang cocok ini untuk kita hadirkan pada podcast kita pada hari ini ya, malam hari ini. Ya, tanpa berlama-lama ini dia Bang Imam. Namanya sama nih, geng. Iya, ini Bang Imam ini ya, termasuk orang yang ahli dalam bidang ya bolo-bolo elektronik ya Bang ya. Ya bisa. Ini tinggal di mana Bang? Alamat saya lahir di Air Putih. Oh, orang Air Putih. Kerjaannya di Kerja di Tumbut-Tumbut. Ini kerja sendiri atau ada grupnya gitu? bisa dibilang ada grupnya karena saya pun ikut grup saya. Oh. Tentang keahlian itu udah banyak lah paham. Ya, kurang lebih ya, belum banyak sih. Belum terlalu banyak. Kalau bilang masih kurang lah dibandingkan yang banyak orang jago di luar sana. Iya. Kan gini, di masa pandemi ini kan ya orang merasa sulit ya, sulit finansial ya, mungkin dia pengen punya alat-alat elektronik tapi dia nggak punya uang, dan udah pasti ya yang di rumahnya pun pasti ada yang rusak. Itu kira-kira di masa-masa kayak gini banyak nggak orang yang membolokkan gitu? Kalau ditengok kita lihat kan di rumah ini, ya tetap nggak ada perubahan sih, sama aja. Oh, nggak ada perubahan selama pandemi ini. Makin banyak atau menurun nggak? Stabil ya? Stabil, tidak ada pengaruh. Tapi penghasilan tetap naik lah ya. Iya. Apa aja yang biasa dibolol di sana? Kebanyakan sih di bolol sana TV, televisi ya. Oh, Pastinya televisi karena banyak Oh, itu yang sering banyak kerusakan di masyarakat. televisi. Kedua kipas angin, yang bagian lah yang banyak elektronik lainnya lah. Jadi penyebabnya apa aja itu kira-kira? Penyebab Kalau TV lah, TV yang sering TV tabung ya, sering orang bolong kan? kebanyakan TV tabung. Orang bolong. Borong-borong. Walaupun sekarang ini banyak TV yang apa model LED itu ya, LED, LCD ya, yang sering orang bolong tabung. tabung. Oh. Banyak juga sih LCD masuk. Tapi lebih banyak tabung. Jadinya yang sering rusak TV tabung. TV tabung. Apa penyebabnya kira-kira? Penyebabnya listrik tidak normal pun mau. Listrik nggak normal. Oh, berarti misalnya terjadi listrik padam gitu ya. Nah, tiba-tiba hidup dia mau juga pengaruh ke TV ya. Ya, karena dia belum stabil listrik. Oke. Terus selain itu, selain listrik, Dan listrik petir pun bisa juga. oh petir. Ya.
petir larinya langsung ke TV atau ke listrik dulu? Tergantung dia kenanya di mana. Kalau dia dari sinyal parabola, dia kalau kena langsung ke AC. AC program. Kalau dia dari listrik, dia kena powernya aja. Jadi lebih aman dia ke listrik ya kalau Listrik, lebih aman ke listrik. Karena untuk di tempat kita ini kan, untuk masalah AC kurang seperempat kurang memadai, kurang lengkap. IC ya. IC itu bagian apa maksudnya? Dia bagian untuk mengatur semua sistem elektronik itu, untuk menggerakkan. Kalau ibarat kita manusia itu otaknya. Itu IC namanya. Kalau itu udah rusak itu semua Udah mati. Tidak bisa bekerja lagi semuanya. Oke. Berarti harus diganti kalau udah rusak. Dan dan ininya alat-alatnya payah pula cariannya di sini ya. Tergantung merek sih sebenarnya. Tergantung merek. Berarti memang ada tapi Ada. Iya. Jadi kalau ini TV-TV yang meledak itu kan sering ya di masyarakat kita ini terjadi. Saya juga pernah ngelihat lah gitu, pernah tahu lah. Ini penyebabnya apa ini? TV meledak. TV meledak bisa jadi komponen yang sudah lemah. Karena komponen sudah lemah itu dari listrik kurang arus itu kan bisa juga. Di situ dia tiba-tiba meledak gitu. Sebenarnya sih nggak kena kurang arus, dia kena komponen yang dalam elektronik itu ada yang lemah, dia jadi korslet. Oke. Itu tabungnya itu. Nah, tabungnya itu bisa meledak atau kayak gitu? Itu kalau dibanting kita buka kita banting kuat itu meledak. Dia dalamnya macam kandungan gas. Ada gasnya? Iya, seperti kandungan gas itu. Bahaya juga ya. Kadang saya pernah pengalaman bakar sampah. Sebelahnya ada tabung itu, meledak tabungnya. Kekuatan radiusnya? Ya nggak kalah besar sih. Cuma kan kalau kita Kaget juga lah ya. Luka kalau kena. Kalau kita deket situ, ya pasti kita kena luka. Siang kaca itu. Itu bahaya juga itu. Jadi kalau ini alat-alat listrik itu apa aja yang digunakan untuk bolong-bolong TV? Untuk kerja yang utama pasti solder. Solder itu. Solder pasti penting. Kedua multitasker. Ketiga lima. Multitasker yang kayak dokter itu ya? Iya. Iya. Untuk ngecek tegangan. Iya. Kalau dokter kan betul. Itu fungsinya apa aja? fungsinya kalau solder ya pastinya untuk mengencerkan timah lah. Ngincar ke timah. Itu dia bisa kayak ngelas, bisa juga lepas gitu ya? Seperti itu. Ini ada juga yang kayak tembak itu. Itu sama juga, itu solder juga. Itu solder juga. Bentuknya yang beda. Iya, paham. Iya, mantap juga nih. Oke guys, jadi gini ya guys, kita itu memang harus betul-betul bisa merawat dalam keadaan kondisi pandemi inilah. Kita memang harus betul-betul bisa merawat gimana nih alat-alat elektronik kita bisa terawat dengan bagus ya. Jangan sampai ya namanya gimana ya, kerusakan itu sering terjadi gitu ya. Jadi ini ya bukan pakarnya tapi beliau paham lah tentang ini gitu. Jadi gimana nih cara perawatan agar supaya kita bisa meminimalisir inilah keuangan masyarakat kita, karena kan masyarakat ini memang butuh kali untuk menjaga alat elektroniknya di rumah. Masalah perawatan kita tidak menjamin juga ya. Karena dari kita tengok masalah perawatan sih kadang ada yang sebagian besar masyarakat itu kadang dibiarkan saja, yang penting itu. Kalau untuk masalah perawatan yang penting kalau masalah hujan petir kita matikan TV-nya. Harus ya, kita nggak minta rusak ya kan. Kadang namanya udah alam, iya faktor alam ya. Kena dia pasti rusak. Itu pengaruhnya ya.
Nah ini nih kadang-kadang kan anak-anak ini kita memang sangat dikhawatirkan kalau udah anak-anak nonton kita nggak bisa mengawasi. Itu pengaruh nggak cahaya TV itu ke mata? Pengaruhnya sih pengaruh, karena tergantung kita cara melihat TV-nya itu. Kalau terlalu dekat ya pasti sakit matanya. Kalau sedang-sedang nggak boleh jauh kali lah, dan pasti ya nggak sakit. Oh ini kalau soal TV yang tadi TV tabung LED terus apa ini tadi plasma model-model kayak gitu itu ada perbandingan nggak soal tentang pengaruh mata itu? Nggak ada sih perbandingannya, ya tergantung jarak kita melihat, kita menonton TV-nya itu. Berarti mau TV apa aja pun yang penting jarak kita aja gitu yang bagus. Bukan berarti dia TV yang sekarang bagus LED plasma itu segala macam lah ya kan, dia nggak ada ngaruhnya gitu ya. Berarti memang tergantung jarak kita, cara kita menonton lah. Iya itu TV yang canggih-canggih sekarang ini istilahnya lebih bagusan mana lah gitu? Kok masalah bagus kita tengok sekarang ya, masalah yang TV yang bagus-bagus itu udah tidak digunakan lagi, seperti plasma, abu, dari LCD. Sekarang TV keluar baru kan LED. Oh LED sekarang Yang tahan-tahan itu, yang tahan-tahan udah tidak ada buatan lagi. Ya kami pun nggak tahu juga ya kan namanya lah, karena kan dia istilahnya dibilang perekonomian itu biar supaya berputar. Jadi ya tergantung kita masing-masing lah ya guys, mau pilih ya TV yang kayak mana. Jadi yang disarankan lah nih, TV apa yang lebih disarankan untuk masyarakat umum lah, karena kan kita di masyarakat umum ini khususnya di ya asahan inilah kan, masyarakat kita kan penghasilannya ya lumayan ya dibilang ngepas lah ya, pas-pasan. Jadi yang perlu disarankan lah kalau mau beli TV atau mau beli TV second atau apa gitu. kok masalah untuk masyarakat, kita tengok lah di asahan ini banyak masyarakat yang mampu ya, bukan yang agak di kalangan ke bawah lah kan. Kalau masalah TV ya bagus TV tabung aja. TV tabung lebih bagus. Oh, kenapa? Karena biaya perbaikan itu lebih murah dibandingkan TV LED. Oh, apa yang paling mahal di LED? LED pasti kalau udah misalnya LED rusak kan positif. Sekarang kalau udah LED rusak layarnya. Layar itu yang paling sering. Ya, itu harus mahal harganya. Oh, layarnya itu aja ya. Kayak yang itunya ada apa tadi? Yang otaknya itu apa tadi namanya lupa? IC ya, IC itu kerusakan di situ mau juga? Mau juga. Oh, mau juga. Tapi yang tadi tergantung, lebih sering dia di layar. karena layarnya kurang tahan. Karena layar berarti memang lebih disarankan TV tabung. Memang TV tabung ini kurang kurang efisien ya, kurang istimewa ya. Iya, karena gini kan, kebanyakan kan di masyarakat ini rumah-rumah itu ya minimalis ya 3x6 gitu kan. Kalau TV tabung ini kan terlalu memenuhi ruangan gitu ya. Kebanyakan masyarakat beli TV yang tipis saja gitu kan. Tapi ya gitu lagi guys, TV-nya yang kayak gitu ya, kita bukan mau merusak pasar tapi ya gitu. Kalau perkara dia rusak atau nggak rusak itu ya tergantung pemakaian sendiri, tapi ya sarannya itu ya TV tabung itu lebih bagus sih, Karena dia bahan-bahannya lebih murah. Jadi di masa kayak gini yang sering kebanyakan orang beli lah, orang lebih suka beli baru atau beli second? Setahu saya ya kan, kalau kita tengok di tempat kerja saya ya kan, lebih banyak orang membeli TV second. Apa karena pandemi atau bisa jadi pengaruh juga? Karena masalah pandemi ini agak pendapatan Penghasilan kurang gitu. orang lebih suka cari yang second yang penting ada TV lagi gitu ya. Berarti sebelum pandemi orang
perbedaannya perbedaannya lebih suka orang lebih beli yang baru gitu? Enggak juga. Tergantung orangnya sih. Sebelum pandemi Pun banyak juga yang beli, banyak juga yang bolong, banyak juga yang beli. Iya. Ini minum juga. Iya. Enak kita. Biar enak bicara ya kan. Karena gini, memang yang namanya alat elektronik ini kita juga nggak bisa bilang dijaga kali yang nggak tahu, nggak bisa juga dibilang kayak gitu, mau ya dibiarin aja juga nggak boleh gitu kan. Kebanyakan kan gini, orang kan kalau udah nonton TV sampai larut malam lupa, kadang-kadang sampai pagi terus hidup aja gitu. Itu mau nggak dia cepat rusak atau enggak itu? Kalau masalah Hidup seharian penuh lah itu dibilang. kalau aku tengok ya kan, kalau saya tengok ya kan, kalau masalah TV tabung, kalau dipancar aja 24 jam itu kalau nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak ada masalah. TV TV tabung. Tapi kalau yang lain yang LED atau apa? Tapi tergantung harus listrik di rumah kita. Oh gitu. Ya. Karena kan kalau di pedalaman itu agak kurang harusnya. Oh, Dia daerah pedalaman. Ya, bikin komponen yang di dalam itu alat-alatnya jadi melemah. Itu nggak bagus kalau untuk baca. Oh iya. Tapi kalau di LED dia ada umurnya. Oh ada. Dia umur lampu untuk menghidupkan layar itu. Nah. Kalau kita sering menghidupkan 24 jam, dia kapasitas lampunya akan berkurang. Dia lampunya ada umurnya. Umurnya maksudnya umur kayak mana nih? Umur kayak kita manusia dikasih umur kan ada batasnya. Ini lampu itu kan juga. Oh LED sekarang kayak gitu sistemnya. LED kan dia pakai lampu LED. Oh itu ada umurnya. Jadi kalau seringan 24 jam dihidupkan mau juga dia redup. Dia mati. Saya lupa itu kan. Kita berapa ribu jam dikasih lampu. Pasti habis itu bakalan rusak lampunya. Itu kalau beli memang ada keterangannya? Biasanya kalau di bukunya sih ada sih. Cuma Ada? saya kurang tahu, nggak pernah beli TV baru. Oh iya. Keseringan follow TV Iya, kayak TV gitu. baru nggak pernah. Beli itu. Keren juga sih. Ya jadi guys, kali ini pertanyaan memang agak sedikit mendalam tentang elektronik ya. Kita pengen juga bahas-bahas tentang yang di luar gitu. Jadi kita memang fokusnya ke alat-alat elektronik biar supaya ya kita semua bisa untuk ya minimal kita bisa menjaga lah ya sekitar 99% kita bisa menjaga alat-alat elektronik kita di rumah. Nah ini di luar TV nih. Nah pengaruhnya ini kan kadang-kadang parabola terus apalagi tuh mereknya selain parabola IndiHome gitu ya. Nah ini parabola sama IndiHome ini bedanya di mana ya? Beda. Kalau parabola untuk memancarkan ke satelit. Oh, Kalau IndiHome kan kita pakai jaringan internet. Oh IndiHome jaringan internet ya. Berarti walaupun dia dipancarkan di posisi di atas juga bukan berarti dia ke satelit ya, bukan berarti. Tahu saya enggak sih. Karena dia kasih kalau yang IndiHome itu kan kasih pemancar juga kan. Dia untuk ke pemancar awalnya itu dia. Iya. Berarti ini kalau parabola itu kerusakannya itu kira-kira keseringan di mana? Kerusakan kalau parabola di LNB sering kerusakan. itu Karena penyebabnya apa? Penyebabnya itu tadi. Listrik juga Pak? Enggak, petir. Oh petir, bukan listrik? Bukan. Kalau listrik nggak ada ngaruh sama listrik. Oh nggak ada ngaruh. Oh iya dia memang nggak ini ya, nggak ada hubungannya ke listrik ya. Berarti iya berarti memang kalau parabola ini hati-hatinya ke Hujan lah. hujan. Hati-hati. Kalau ini apa tadi? Yang satu lagi tadi apa? IndiHome. Nah, IndiHome itu pengaruh nggak sama listrik? Sama petir? Ngaruh juga. Oh ngaruh juga. Banyak juga orang yang kena petir. Pakai IndiHome. Iya. Oh, berarti yang ada iklan-iklan kalau hujan bebas itu
nggak apa juga ya kan, hoax atau masalah itu kurang tahu lah. iya iya Namanya udah alam. iya iya Udah alam ya kan. iya kadang-kadang kan ada sih iklan-iklannya itu bisa kayak gitu ya, bebas mau hujan panas, rantak habis. Tapi nggak tahu juga kalau udah pakai apa yang bisa dibilang ya. Iya. Jadi banyak juga ini sebetulnya mau ditanya guys, tapi waktu kita ya cukup memadai. Jadi apa nih pesan-pesan nih untuk masyarakat agar supaya mereka bisa menjaga atau ya setidaknya saling berkontribusi lah sama pihak-pihak apa nih namanya tukang-tukang bolong-bolong TV, tukang bolong-bolong elektronik. Karena kan orang-orang kan seringan gini sih, gengsi gitu. Kalau udah rusak lah bagus ngangsur aja lah gitu, keseringan yang penting aku baru gini. Sekarang kan gini, ada juga yang tukang-tukang bolong elektronik ini yang agak sedikit dibilang kurang ajar lah gitu ya. Ya dia bikin kerusakan itu sebentar perbaikannya sebentar, nanti seminggu habis itu rusak lagi. Ini kan sering juga terjadi di masyarakat. Jadi masyarakat ini takut. Nah ini kayak mana nih biar supaya masyarakat nggak takut nih untuk membolok-bolokkan alat-alat elektroniknya gitu. Kalau masalah itu kita tengok karena setiap tukang servis elektronik ini ya namanya juga manusia ya kan. Masih ada kekurangan kelebihan dan udah pasti. Ya kalau misalkan gimana tadi sampai kurang seminggu ya. Iya karena kan masyarakat kan gitu sih, malas lah aku bolokkan gini, sama aja rusak lagi nanti gini segala macam. Orang itu kan jadi takut untuk membolokkan alat elektroniknya ke pihak reparasi listrik apa ini. Kalau masalah itu ya kita nggak bisa bilang juga ya, kadang gimana ya aku bilang, entah pun masalah bahannya tidak ada, pasti kan apa dia terkendala juga di situ. Juga di situ. Jadi ini apa namanya ya, dari sistem kerja ini apa nama usahanya ya, mungkin masyarakat biar tahu lah gitu nanti kalau mau bolo di mana gitu. Nama tokonya Pila Elektronik. Pila Elektronik di jalan di Mutung Jalan Budi Tomo. Jalan Budi Tomo. Dia kalau dari sini sebelah kiri ya. Iya. Itu kalau mau bolo. Itu memang sistemnya apa namanya, perusahaan pribadi atau perusahaan yang banyak cabangnya gitu? Pribadi sendiri, bukan memang banyak cabang-cabangnya itu kan ya? Pribadi. Di sana berapa orang yang? Kalau tempat saya, kalau tempat kami lah ya, lumayan ramai. Rame orangnya. Anggotanya. Kenapa kok bisa rame gitu? Ya karena kami untuk pekerja itu saudara-saudara sendiri. Banyak yang dibolo. Lumayan banyak. Di masa pandemi ini banyak orang yang bolong-bolongan elektronik. Sekitar ada anggotanya. Kalau per hari itu per hari kadang masuk. Sebenarnya nggak pernah banyak sih, nggak mati dari 5 unit sih. Nggak mati dari 5 unit, banyak juga ya. Tapi ada hari-harian juga itu bang. Kadang sunyi kita duduk lah di rumah. Iya. Itu kalau ada juga orang-orang bolong-bolongan HP itu. Kalau HP kami nggak pegang. Pakai HP nggak pegang, walaupun itu elektronik juga ya sebetulnya. HP nggak pegang. Jadi ini pesan-pesan nih kasih dulu untuk masyarakat kita nih, biar supaya ya mereka memang kadang-kadang itulah kekurangan mereka, masyarakat ini kurang percaya dirinya untuk bolokkan listriknya, alat elektronik ke pihak-pihak elektronik, pembolong elektronik. Jadi berikanlah yang biar supaya pesan-pesan masyarakat lah untuk mereka. Pesan untuk masyarakat ya gimana tadi? Iya, pesan-pesan untuk mereka lah biar supaya masyarakat ini tahu gitu menjaga alat elektroniknya di rumah. Masalah untuk menjaga, yang penting satu, kalau ada
hujan lebat harus kita matikan. Harus. Semua sistem elektronik. Semua. Iya. Mau handphone, mau apa segala macam. Kalau handphone sih ya apa sih itu? Nggak ada ngaruh. Mungkin jangan ngirimin data aja ya. Oh iya data ya. Oh handphone yang penting data. Kalau elektronik di rumah tuh ya dipastikan harus mati ya sebelum tidur ya. Seringan orang memang kayak gitu udah tidur lupa ya kan. Jadi Satu lagi ada nih. kalau masalah mati lampu. Kalau mati lampu. Iya. Masalah listrik sedang mati. Kalau sudah mati kita harus nyabut cop TV itu. Wajib. Karena habis mati hidup lagi itu Harusnya arus tinggi ya. listrik itu Iya, tidak iya, normal. betul. Itu bakal bisa menyebabkan kerusakan nanti. Pada TV itu. Wah jadi ya, banyak juga ilmu yang bisa kita ambil ya guys. Oke bang, terima kasih nih waktunya udah mampir di podcast kami Pas Bareng Podcast dari Pas 12 Official. Jadi guys, nah, kembali lagi nih kepada kita masing-masing ya untuk menjaga hal elektronik kita. Ya ingat itu dua pesan dia. Yang pertama jangan sampai pas lagi hujan ada petir, itu listrik bahaya ya. Udah gitu kalau listrik lagi padam, nah itu dua ini yang paling penting. Kalau itu bisa kita jaga, mudah-mudahan insya Allah ya itu bisa kita minimalisirkan tentang perawatan elektronik kita. Oke, terima kasih bang waktunya. Jangan segan-segan kembali lagi ya, nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol bareng ya. Guys, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas sudah nonton di Pas Bareng Podcast kami. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.